Ya, kita akan mulai rekan-rekan persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana materi yang kita bahas ini, materi minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan Januari 2023. Kita rapel untuk Januari sebelum nanti kita kembali normal untuk persiapan bulan Februari, gitu ya. Sebelum mulai kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali hadir untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu kedua sampai dengan minggu keempat Januari 2024 ini ya Tuhan, di tahun yang baru ini. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan, kita akan memulai persiapan kita dengan melihat materi yang ada untuk minggu kedua bulan Januari 2024, hampir 2023 gitu ya. 2024 dengan tema patuh pada orang tua. Ini entah kenapa gambarnya jadi bagus-bagus sekarang ini si sahabat anak ini. Mungkin komputernya udah keren sekarang. Ya, 14 Januari 2024 dengan temanya patuh pada orang tua. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 40 sampai dengan 52. Lukas 2 ayat 40 sampai dengan 52, kita akan mendengarkan pembacaannya. Yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Lukas 2 secara keseluruhan, maka ini adalah sebuah narasi besar tentang bagaimana Yesus lahir, lalu juga tentang para gembala, ya ini khotbah saya gitu ya, awal tahun, lalu 24, 25, lalu kemarin juga gitu ya, ketika hari Minggunya disunat, diserahkan kepada Simeon dan Hana begitu ya, dan sampailah pada ayat ke-40 dan sampai ayat 52 yang menjadi pokok pembahasan kita untuk minggu kedua ini. Di mana ini merupakan kisah Yesus yang dalam tanda kutip sempat hilang ya Bapak Ibu. Zaman itu mereka kan pergi ke bait Allah sebagaimana lazimnya
Ya, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sebagaimana seorang Yahudi, mereka melakukan kebiasaan ini dan memberikan persembahan di sana gitu ya. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun pergilah ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti Yesus itu dalam bagian ini kalau kita lihat Yesus itu udah sering pergi ke Yerusalem. Karena apa? Tiap tahun dibawa gitu ya. Tiap tahun dibawa. Jadi sudah sesuatu yang sering dan Yesus sudah mengenal yang namanya kebiasaan. Bagaimana kebiasaan seorang Yahudi. Nah, pada masa itu Bapak Ibu jangan membayangkan perjalanan seperti sekarang. Semua mudah, ada GPS. Kalau anak hilang posisi WA di mana gitu ya. Kamu di mana dengan siapa kok nggak bilang-bilang. Di sini aku menunggumu gitu ya, seperti lagu Kangen Band itu. Kalau zaman dulu nggak bisa, yang namanya hilang Bapak Ibu, udah perjalanannya jauh, kalau ada hilang mereka harus balik lagi. Kalau kita lihat di sini, ya 3 hari gitu ya, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena tidak menemukan dia kembali ke Yerusalem. Sesudah 3 hari, berarti ada perjalanan yang ditempuh kurang lebih 4 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ya. Jadi kita bisa melihat pada masa itu tidak mudah mencari Yesus yang hilang. Maria dan Yusuf bingung, karena apa? Last known location-nya Yesus ini tidak diketahui. Pokoknya mereka cuma berpikir, oh kayaknya udah ngikut sama orang lain, ya udah. Dan mereka pergi itu berombongan gitu ya. Nggak jalan sendiri gitu, apalagi perjalanan dari Yerusalem ke Nazaret gitu ya. Nah ini nggak jalan sendiri, mereka jadi jalan berkonvoy, berombongan gitu. Nah di dalam bagian ini kalau kita lihat ketika Yusuf dan Maria menemukan Yesus, mereka bertanya, kenapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Sebuah respon yang mengatakan, kamu kok seperti itu, nggak bilang-bilang sama kami, totonya hilang aja. Emang usia 12 tahun Bapak Ibu, ya boleh dikatakan sebagai mejeuh-mejeuhna gitu ya. Lagi sedang-sedangnya anak-anak itu mengeksplorasi. Zaman sekarang zaman itu belum ada media sosial segala rupa gitu. Tapi psikologi perkembangan yang sudah usang mengatakan di usia 12 tahun, 10, 9 gitu ya, mulai masuk masa akil balik gitu ya. Anak-anak itu memang lagi demen-demennya untuk bereksplorasi, sedang melihat dunia sekitar. Apalagi kalau zaman sekarang, kita kaitkan dengan situasi sekarang, anak usia 12 tahun berarti anak-anak yang udah mau lulus SD gitu ya, udah mau lulus SD atau bahkan ya udah persiapan mau SMP lah gitu ya. Nah, itu lagi kita bisa tahu bersama anak-anak di zaman sekarang dengan usia seperti itu, mereka sedang asik-asiknya main media sosial, mencari eksistensi diri dan segala macamnya. Dan punya kecenderungan udah ada bakat-bakat alamnya untuk melawan orang tua gitu ya. Dan ketika mereka makin besar, bakat itu makin keluar lah. Nah, ini kita lihat di sini. Yesus bagaimana? Apakah dia ada perlawanan juga? Sebenarnya ada. Kalimat di ayat 49 ini semacam perlawanan Yesus gitu ya. Mengatakan, kenapa kamu nyariin saya? Kan kamu tahu, saya itu harus berada di dalam rumah Bapakku. Rumah Bapakku itu yang mana? Rumah Bapakku itu di bait Allah. Ya. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, namun walaupun Yesus ada respons untuk sedikit men-challenge orang tuanya, begitu ya, menantang orang tuanya, tapi kalau kita lihat yang Yesus lakukan, akhirnya apa? Dia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret. Berarti walaupun Yesus sempat ada protes kepada orang tuanya, tetapi apa? Yesus mematuhi mereka. Yesus tetap mematuhi mereka, hidup di dalam asuhan mereka. Ya. Itu poinnya. Nah ini juga yang mau kita ajarin kepada anak-anak gitu ya. Bahwa Yesus ini menjadi teladan. Memang kita ada kalanya protes dengan orang tua. Beda zaman, beda ini, dan beda itu. Itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi kepatuhan terhadap orang tua itu menjadi salah satu bentuk penghormatan kita kepada mereka yang harus kita lakukan. Karena hormat kepada orang tua itu sudah menjadi firman Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap umat pilihannya. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak dan mengingatkan anak-anak untuk mematuhi para orang tuanya. Bagaimana mereka istilahnya kayak orang tetap taat dan juga tetap patuh
menghormati orang tua dan menghargai mereka dalam segala keterbatasan mereka. Ketika anak-anak mampu melakukan hal itu, maka mereka menjadi anak-anak yang meneladani Yesus. Yang walaupun kita tahu Yesus adalah Tuhan, dia tahu segala sesuatu, dia punya kecerdasan yang luar biasa, tetapi apa? Dia tetap mematuhi orang tuanya, menghargai sosok yang Tuhan hadirkan untuk memperkenalkannya kepada dunia di mana ia berada, yang menjadi ciptaan. Oleh karena itu rekan-rekan, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini materi minggu kedua, barangkali ada respon, pertanyaan, atau tanggapan, silakan rekan-rekan. Ya, Pak Sam, ya silakan Kak. ini ayat hafalan boleh dipakein lagu nggak? Ini kan ada lagunya ya, yang Efesus 6 ayat 1. Jadi ini kan ayat hafalan juga kan? Oh, Bisa nggak sih dipakai? Iya, ada lagunya Pak. Saya baru tahu. Ini Hai kayaknya pas sekolah minggu saya nggak masuk ini. taatilah gitu. Boleh, kalau ada Diajak lagunya nyanyi itu juga, sangat membantu Wet. sekali Kak. Boleh. Oke deh, siap. Saya pas dulu sekolah minggu antara belum diciptakan lagunya atau pas ayat ini dibacakan di kelas saya nggak masuk. Saya juga baru tahu hari ini. Ada sih Pak. Itu aja sih Kalau Pak. ada Terima lagunya, kasih Pak Sam. Ya, sama-sama Kak. Ya, ada lagi rekan-rekan? Ya, silakan Mr. Simon. Bagaimana Mr. Simon? Oh, hilang. Oh, kayaknya lagi belajar mencet tuh Pak Simon. Oke, ada lagi rekan-rekan? Ada? Ya, kalau nggak ada kita lanjut kepada aktivitas. Nah, rekan-rekan aktivitasnya kalau kita lihat di bahan yang yang ini untuk kelas Daniel dan Esther ini aktivitasnya enak banget ya. Daniel Esther gitu ya sudah terintegrasi dalam cerita gitu ya. Udah ada udah ada yang ini gitu ya. Nah, untuk kelas Daud kalau kita lihat rekan-rekan di sini aktivitasnya main maze, saya yakin dan percaya sudah bisa kelas Daud sudah bisa sih main maze harusnya. Nah, untuk yang kelas Yeskiel sampai Musa, maka aktivitasnya ini membuat jurnal gitu ya. Membuat jurnal dan menuliskan di bukunya apa saja perasaannya dan nilailah secara objektif gitu ya. Ini cukup baik gitu ya karena nanti mengajak anak-anak untuk memahami kenapa sih peraturan tersebut dibuat gitu ya. Apa dasarnya, apa latarnya. Mengajak anak untuk belajar listening gitu ya. Bukan membuat alasan atas segala sesuatu, tetapi bagaimana memahami segala sesuatu dalam kacamata logika yang benar. Gitu. Tidak hanya takut kepada primbon tapi bisa melogikakan primbon, itulah bahasa gampangnya. Ini aktivitasnya cukup baik gitu ya untuk dilakukan. Jadi untuk minggu ini saya pikir aktivitasnya kita bisa mengikuti apa yang tertera di bahan. Gimana rekan-rekan, ada tanggapan? Pak, kelas Batitama ini aja kali Pak, jangan kayak itu, mau ada orang tuanya. Ya mereka mah kita meren taat kan TAAT. Bisa meren aktivitasnya memeluk mamahnya, kalau enggak mamahnya aja meren tanda patuh gitu. Ayo semua mau peluk mamahnya di kelas. Kayaknya seru deh gitu. Boleh. Ya Bu Elsa ya. Iya, oke, setuju, itu menarik juga tuh. Pak cepet-cepet. Ya, ayo cepet-cepet sekarang cari mamahnya. Bisa juga kita bikin lomba kayak ini, siapa duluan. Apalagi rakyat yang di belakang sekali itu perlu jadi catatan gitu ya. Iya. Kan bukan berarti patuh banget dengan sayang pun taat dengan orang tua gitu, dengan sayang, dengan apa, dengan meluknya gitu, meren. Itu aja kali ya, Mas Cilma ya, ada emaknya kan. Boleh, Ci.
Saya pasang maaf nih. Ya, Pak Simon, silakan. Ini mau tanya Pak, nanti kan ini sekolah minggu kalau banyak banyak kegiatan, ini nggak bentrok sama perayaan Natalnya ya? Maaf Pak, ini tanggal 14 bahannya. Oh, bukan tanggal 7. Bukan, kita mulai minggu Bukan. keempat Pak. Oh ya, udah minggu kedua berarti ya, ketiga ya. Betul Pak. Oke. Lanjut. Ya, makasih Pak Simon. Jadi rekan-rekan aktivitasnya untuk yang kelas Batita itu minggu kedua ya, sekali lagi tanggal 14 memeluk mamahnya ya untuk yang Batita. Kalau yang kelas Daniel, kalau yang kelas Esther mungkin yang ini gitu ya, yang seperti ini. Gitu ya. Kalau yang kelas lain ya Daud main maze, kelas yang lebih besar Musa ngikutin yang di bawahnya jurnal. Oke. Aduh. Ya. Ya, gimana, Cik? Enggak, Pak. Oh, oke. Klik. Oke. Nah, untuk lagu-lagunya seperti ini ya, 2 yang diusulkan, bisa ditambah lagi lagu-lagu yang lainnya. Ya. Obey, obey. Obey the Lord masuk, masih bisa. Ya lagu kayaknya monumental banget itu obey. Yalah. Suruh orang tuanya gerak sih kalau di kelas Batita nyanyi lagu itu ya. Khususnya yang dekat AC baru itu, yang pada nganga-nganga itu di CCTV saya lihat. Oke, kita lanjut ke tanggal 21. Ya, tanggal 21 dengan tema memulai dengan patuh. Bahan Alkitabnya sederhana saja dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Karena bahan Alkitabnya pendek, mungkin saya minta 1 orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakannya. Monggo silakan rekan-rekan, Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Barangkali ada yang bersedia membacakannya, silakan. Ada? Saya boleh, Pak Sam? Oh, silakan Kak. Mangga. Matius 3 ada. Bentar. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Romai. Ya, rekan-rekan dan kasih lihat Yesus Kristus, kalau kita lihat ini adalah teks yang menceritakan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Menjadi sebuah teks yang boleh dibilang mengantara atau mengantar nanti kelak kalau kita baca yang menjadi bahan di minggu depan. Itu di mana Yesus akan dicobai 40 hari 40 malam dalam berpuasa. Pembaptisan Yesus menjadi sebuah momen yang mengawali karya pelayanan Yesus ke depannya. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, baptis itu apa sih? Baptis itu sebenarnya sebuah kata yang berarti kalau di dalam bahasa Yunani itu baptis itu baptiso bermaknanya adalah dibersihkan, mandi, mencuci, ya. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi makna kata baptis. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat Yesus dibaptis oleh Yohanes, di mana Yesus disucikan, dibersihkan, dimandikan gitu ya sebelum dia memulai pelayanannya. Nah, tetapi pertanyaannya, bukankah Yesus itu anak Allah? Kenapa dia harus dibaptis? Itu juga yang menjadi pertanyaan Yohanes. Sampai Yohanes bilang,
aku yang perlu dibaptis. Kenapa engkau yang datang? Kenapa engkau yang dibaptis justru? Nah, di sini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana karakter patuh Yesus itu dinyatakan. Dia adalah Allah. Bisa saja dia menolak untuk mengikuti perintah itu. Karena apa? Kalau kita ingat di dalam trilogi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka semuanya sejajar, setara, dan mereka adalah satu entitas, satu entitasnya, yaitu Tuhan, walaupun pribadinya berbeda. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Dia benar-benar di dalam kemanusiaannya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi cara yang diterima oleh masyarakat pada saat itu. Karena pada masa itu juga gelombang pembaptisan Yohanes sedang naik daun, sedang banyak-banyaknya orang yang memberi diri untuk dibaptis. Nah, Yesus pun memberi diri untuk dibaptis, mematuhi kehendak. Tidak hanya kalau kita lihat di minggu yang lalu berbicara tentang mematuhi orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik Yesus di dunia, sekarang dia juga mematuhi kehendak Bapaknya yang mengutusnya untuk hadir di tengah dunia. Makanya kalau kita lihat di ayat 17, ini menjadi semacam penegasan, gitu ya, aklamasi bahwa Yesus adalah anak Allah, anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak lewat bagian ini? Nah, kita mau menekankan pada anak-anak bahwa kepatuhan itu tidak hanya kepada orang tua saja. Minggu kemarin kita belajar kepatuhan kepada orang tua. Minggu ini kita mau belajar tentang kepatuhan kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita mengawali kehidupan kita, kita lahir, kita mungkin ranking di kelas, kita bisa jadi juara di kelas, kita bisa jago main game. Ya, ada beberapa anak-anak kita yang mengaku diri sebagai e-sport atlet gitu ya, pemain game sejati. Kita bisa jago segala sesuatu, itu semua bukan karena kekuatan kuasa kita, tetapi itu adalah karena kasih karunia Tuhan saja kita diberikan kemampuan itu. Oleh karenanya kita harus patuh kepada Tuhan. Jangan kita hanya patuh kepada Tuhan pada saat kita merasa kesulitan di dalam kemendesakan. Ya, sebuah tren yang sudah klasik di dalam dunia keimanan kita. Kalau udah kondisi mendesak, baru minta didoain. Kalau udah mentok, jalan sini, jalan sana, baru minta didoain. Kalau punya banyak pergumulan, baru rajin beribadah. Giliran sudah sukacita, ditinggalkan persekutuannya, gitu ya. Satu kali Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya dulu sempat ikut gitu ya, iseng banget. Penasaran doa pagi di tempat gereja saya dulu bergereja gitu ya. Kayak apa sih pemahaman Alkitab itu, penasaran saya gitu ya. Ikut beberapa bulan sebelum saya masuk kuliah gitu ya, menyempatkan diri. Kalau seasonnya biasa-biasa, tidak ada kenaikan kelas, tidak ada daftar sekolah tinggi atau apapun itu gitu ya, sepi peminatnya. Pernah bahkan saya cuma bertiga gitu ya, udah kayak kami diskusi apa bertiga itu gitu ya, PA gitu ya. Makanya mantap banget, sepi sekali yang ikut PA. Tapi kalau udah momen-momen yang banyak pergumulan, pokok doanya itu bisa, yang doa biasanya kan satu orang gitu ya, yang doa yang mimpin PA-nya. Udah ada kenaikan kelas, daftar sekolah baru gitu ya, terus mau masuk kuliahan, lalu juga daftar pekerjaan. Pokoknya lagi banyak aja season yang kayak gitu. Itu yang nggak pernah nongol atau yang nongol. Minta didoain, doanya terkabul, hilang orangnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau mendidik anak-anak kita tidak seperti itu. Kita mau mendidik anak-anak kita harus patuh terhadap Tuhan. Kita punya PR yang namanya saat teduh. Kita harus bilang sama anak-anak, kita harus berani bilang, saat teduh itu dikerjakan bukan dirapel, tetapi dikerjakan setiap hari. Karena apa? Dibilangnya kan saat teduh harian anak, bukan saat teduh rapelan. Nah, kita mau bilang, kalian patuh tidak? Kalau kalian dalam perkara kecil patuh, Tuhan pasti akan memberikan perkara yang lebih besar buat kalian. Akan memberikan lebih buat kalian, kemampuan yang lebih.
Begitu juga dengan karakter Yesus. Dia walaupun dia punya segala sesuatu, tapi dia patuh mengikuti kehendak Bapaknya. Sudah seharusnya sebagai anak-anak, kita menjadi anak-anak yang patuh. Bahkan apa? Ketika kita melakukan kegiatan, jangan semuanya dibrek. Patuhnya apa? Kalau memang ada PR, ya kerjakanlah di rumah. Jangan PR dikerjakan di sekolah, atau bahkan dikerjakan oleh joki. Ya, banyaklah joki yang mengerjakan PR, mulai dari orang tua, lalu asisten-asisten yang membantu orang tua gitu ya, dan teman-temannya itu, karena saya juga pernah kayak gitu ya. Jangan kalian kerjain, harus kalian kerjain sendiri. Hasilnya jelek bagus itu adalah bagian dari proses belajar, tidak peduli. Yang penting apa? Kita harus patuh. Jangan kita kayak orang yang tidak patuh. Kalau yang namanya saat teduh, ya dikerjakan setiap hari, jangan dirapel. Ya. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan benar, yaitu di dalam kepatuhan kepada Tuhan, pasti kita akan dituntun untuk melangkah dalam kebenaran. Nah, ini juga yang menjadi ayat hafalan kita untuk semua kelas. Dari Matius 3 ayat 17b. Ya. Sederhana ayat hafalannya, yaitu inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini untuk materi minggu ketiga. Barangkali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada memberikan tanggapan, waktu dan tempat, dipersilakan. Ada tanggapan? Aman semua? Pak Sam. Ya, silakan Bu Kris. Ya, mungkin saya boleh minta penjelasannya Pak Sam. Tadi Pak Sam menjelaskan tentang sebelum memulai pelayanannya di dunia, Bapak menyuruh Yesus dibaptis, tentang Yesus mau dibaptis tadi. Di sini kata Bapak itu Bapaknya yang Yusuf atau Bapak yang Tuhan nih Pak ya? Oh, siap Bu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Bapa yang di sorga, gitu ya kan. Kalau kita lihat di sini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu Yesus. Biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, ini yang menjadi penting. Seluruh kehendak Allah. Nah, ini sudah menandakan bahwa yang menyuruh Yesus untuk dibaptis bukan orang tuanya gitu, tetapi ini adalah memang sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan dan yang Yesus ikuti. Jadi yang menyuruh itu adalah Bapa yang di sorga. Makanya terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Siap, terima kasih Pak Sam. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada lagi kita akan lihat aktivitasnya. Nah, untuk anak-anak Daniel dan Esther, ini bagus sekali. Pakai pita ya, anak-anak pulang pakai pita. Ini bagus sekali gitu. Jadi kenapa sih pita ini dipakai buat aktivitas? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita nonton film ada adegan makan di restoran gitu ya, pita ini kan biasanya pita dasi kupu-kupu ini dipakai selain anak TK di zaman, nggak tahu ya zaman sekarang dasinya apa. Kalau saya sih dulu, karena saya bersekolah di TK-nya udah bubar di Bekasi waktu itu, saya dulu sekolah TK di Harapan Indah di Bekasi, itu dasinya dasi kupu-kupu gitu ya. Nah, ketika nonton filmnya ada adegan di rumah makan, waiternya atau pelayannya itu pakai dasi kupu-kupu. Nah, ini menjadi sangat berkesan. Karena apa? Karena ketika pakai dasi kupu-kupu ini, jadi melambangkan bahwa anak-anak itu siap menjadi seorang pelayan yang mengikuti apa yang menjadi kehendak yang dia serve, yang dia layani, yaitu Tuhan. Saya pikir ini aktivitas yang bagus, bisa dipakai di anak-anak, nanti ditempel aja di mereka gitu ya, atau mereka suruh bawa pulang. Lalu untuk yang kelas Daud, nah ini keren banget nih, jadi suruh saat teduh ya, saat teduhnya diingatkan sehari-hari gitu ya.
Dan untuk kelas yang lebih besar, saya pikir kelas lebih besar bisa disamakan dengan kelas Daud gitu ya. Karena anak sekarang itu kan pinter ngerapel gitu ya. Kita bilangin, nih saat teduh itu jangan dirapel, saat teduh itu dikerjakan setiap hari, bukan dirapel. Gitu. Untuk aktivitas demikian rekan-rekan, jadi sudah bisa kita lihat ya per kelasnya aktivitasnya seperti apa. Untuk yang kelas Daril dan Esther itu pakai dasi kupu-kupu tadi, untuk kelas Daud sampai dengan Musa tentang saat teduh gitu ya, mengingatkan mereka sampai kita ingetin lagi atau kita cek lagi bukunya, itu menjadi aktivitas di minggu tanggal 14. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Itu pitanya bikin dari kertas aja ya, Pak? Oh, dari kertas aja, Ci. Nggak usah kita ngejahit. Double tip tempel di dadanya di bajunya ya. Oh, mewah amat sih sampai dijahit. Nggak ada, Pak. Sanu Eka jahit, Pak. Ya kita bawa pola ke double dia aja, minta dijahit di sana. Cuman ya mewah amat. GKI yang di Jakarta aja nggak sampai bikin ini aktivitas sekolah minggu. Ini hebat banget kita bikin pakai kain. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada ini untuk lagu-lagunya seperti ini. Ada yang di atas, Percaya dan Taat, Laskar. Wow, Laskar Kristus. Yang kami 138, iya berat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, oke lah. Nanti bisa dipilih-pilih, dipilah-pilah. Nah, hilang. Dipilah-pilah lagi lagu-lagunya dan juga untuk untuk dia punya tambahan-tambahan lagu yang lain, nanti bisa dicek untuk yang ini. Ini kan lagunya yang disarankan oleh dari tim penyusunnya. Memulai dengan patuh ya, bukan dengan putih. Saya hampir salah baca soalnya tadi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi kita lanjut ya ke minggu keempat, minggu terakhir bulan Januari. Sip. Minggu keempat bulan Januari bahannya diambil dari Matius 4. Ya, rekan-rekan. Matius 4 ayatnya yang pertama hingga ke-11. Ini berkisah tentang pencobaan di padang gurun ya. Karena bacaannya cukup panjang, maka kita akan menggunakan video saja supaya lebih simple gitu ya, dan kita bisa mendengarkan pembacaannya. Kita akan mendengarkan pembacaan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, ini merupakan bagian firman Tuhan yang membuat saya juga bertobat tentang atas pandangan saya terhadap setan-setan. Gitu ya. Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kenapa? Kalau kita lihat di sini secara detail, khususnya di ayat 10, Yesus mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, iblis pun berbakti kepada Tuhan. Ya, ini sebuah hal yang mind blowing. Ya. Dulu saya berpendapat bahwa setan itu bukan bagian dari Tuhan. Ya, kerjanya dia mencobai manusia, dan entitas itu asalnya dari mana ya enggak tahu gitu ya waktu zaman saya SMA. Tapi setelah saya berkuliah dan juga belajar tentang dasarnya Alkitab dan segala macamnya, akhirnya saya pikir loh, ternyata setan itu bisa jadi alat Tuhan. Kalau kita lihat di Ayub gitu ya, itu bagaimana Tuhan menggunakan hal yang tidak baik untuk menguji kesabaran manusia. Kita bisa lihat di dalam kitab Ayub ya, Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Karena apa? Segala hal yang ada di dunia ini semuanya ciptaan Tuhan. Tidak hanya yang baik, tetapi yang buruk juga bisa Tuhan hadirkan, Tuhan pakai untuk mendidik kita. Nah, inilah yang menjadi sebuah filsafat atau filosofi yang dikatakan sebagai filosofi padang gurun. Yang mana ini nyata di dalam bacaan kita. Kalau kita lihat di sini, Yesus dibawa ke padang gurun. Tempat ini sudah menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa Yesus dibawa ke tempat yang tidak mudah. Tempat yang tidak mudah untuk membentuk imannya, membentuk hal-hal di dalam dirinya. Ya, karena memang pada dasarnya manusia itu kalau memang mau dilihat karakter aslinya, dilihat kebodohannya, berikanlah dia kenyamanan. Orang yang ditempa di dalam kesusahan biasanya akan jauh lebih jago. Minimal orang yang kesusahan dia jago berbohong. Minimal seperti itu. Itu minimal sekali. Karena apa? Dia harus mempresentasikan dirinya dengan lebih baik gitu ya. Kita bisa lihat di film-film ya, yang banyak sekali contohnya itu. Di padang gurun ini Yesus dibentuk lewat pembentukan yang tidak mudah. 40 hari 40 malam. Angka 40 buat orang Yahudi ini sesuatu yang berkesan. Karena apa? Orang Israel dari Mesir ke tanah terjanji itu berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam berpuasa. Walaupun tidak dalam artian puasanya itu kayak orang yang gimana ya? Nggak makan dan minum selama 40 hari. Tapi puasanya di sini ya kayak puasa yang ada break-nya gitu ya, ada break the fast gitu ya. Jadi ada kalanya Yesus makan, tapi kan tidak maksimal. Kalau kita biasa makan 3 kali sehari, ini kan nggak bisa makan 3 kali sehari. Makan tidak bisa dirapel. Sama seperti saat teduh, tidak bisa dirapel. Ya, walaupun kita makannya dirapel, ya udahlah, tetap aja lapar. Nah, makanya setelah menjalani hari-hari yang tidak biasa, pembentukan ini, dan Yesus menyelesaikan puasanya itu, datanglah si pencoba itu. Ya. Ini momen yang juga mengingatkan kepada kita kisah di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 3 tepatnya. Di mana pencobaan datang di dalam situasi yang sedang nyaman-nyamannya. Kalau kita ingat di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa dicobai oleh ular itu ketika mereka sedang mendekati pohon itu dan sedang di dalam kondisi yang normal-normal saja. Pencobaannya pun kalau kita lihat ini ada tahapannya. Kalau kita lihat pencoba ini sangat pintar. Karena apa? Dia memulai dari, mungkin dia pernah belajar piramida kebutuhan yang dibuat oleh Abraham Maslow. Di mana kebutuhan dasar itu menjadi awal dari segala sesuatu. Pemenuhan akan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Karena Yesus lapar, maka kebutuhan dasarnya roti. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Kalau Yesus orang Indonesia bukan roti, tapi nasi gitu ya. Di dalam bagian ini kita bisa lihat
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kebutuhan dasar. Segala sesuatu pencobaan itu mulanya dari hal yang basic. Kebutuhan dasar. Ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Di sini Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi segala pencobaan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mencerminkan bahwa betul roti itu dibutuhkan, tapi akan lebih bermakna lagi kalau roti yang dimakan itu menjadi sesuatu yang membawa kebaikan lewat perkataan kita, lewat karakter dan segala macam. Ya. Lalu yang kedua, pencobaannya setelah kebutuhan dasar naik lagi, yaitu apa? Perlindungan, kenyamanan diri. Ya. Setelah kita, kalau kata Abraham Maslow di dalam piramida kebutuhan, setelah kita selesai dengan kebutuhan dasar, maka kita akan naik lagi ke level yang berikutnya, yaitu kebutuhan tingkat lanjutan. Mulai dari keamanan, mulai dari rasa nyaman, dan juga proteksi diri segala rupa. Nah di sini si pencoba itu pun menggunakan teknik yang sama. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah di bawah, dirimu ke bawah. Karena apa? Karena mereka akan menatap engkau tuh dilindungi gitu ya. Lu tuh anak Allah bro, lu jatuhin diri lu aja, lu nggak bakalan jatuh. Lu tuh spesial cuy, istilahnya begitu. Apa respon Yesus? Apakah dia menjatuhkan diri? Tidak. Kalau kita lihat di sini, Yesus justru mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Ini mereferensikan kembali kalau kita lihat sini Ulangan 6. Ulangan 6 itu kan sebuah momen di mana Shema Israel gitu ya. Di situ juga ada 10 firman. Yesus bilang kepada si pencoba itu, si iblis itu namanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan coba-coba gitu ya. Jangan kita mengetes Tuhan Allah. Jangan kita merasa berbangga diri dengan identitas kita. Oh, saya anak Tuhan, pasti saya akan diselamatkan. Nggak boleh kita kayak gitu. Tuhan punya hak prerogatif, bukan kita yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Itu yang kedua, proteksi diri. Nah, yang ketiga, iblis pun menggunakan tahap yang terakhir, yaitu aktualisasi diri. Ya. Kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan tingkat lanjut terpenuhi, maka kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sembahlah. Ya, di sini kalau kita lihat, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semua akan kuberikan kalau kamu sujud menyembah aku. Aktualisasi diri itu kan sesuatu yang kita gunakan untuk menyatakan diri kepada orang, mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Nah, di sini kalau kita ingat tahap terakhir ini, kita ingat di mana Adam dan Hawa menjadi tergoda. Karena apa? Mereka akhirnya walaupun melawan dengan firman Tuhan, tapi mereka tidak survive dan akhirnya mereka memakan makanan itu. Karena apa? Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Itu sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini kalau kita lihat Yesus gimana? Dia menang melawan pencobaan itu. Sama-sama menggunakan firman Tuhan, tapi apa? Kalau Adam dan Hawa tidak memahami secara mendalam, cuma tahu Tuhan bilang begini kok. Ketika diputar balik selesai, Yesus yang adalah firman Allah, dia memahami, dia adalah firman itu, dia menggunakan firman itu untuk melawan pencobaan. Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam bagian ini Yesus mengingatkan iblis, kamu itu adalah bawahannya Tuhan. Jadi kamu jangan melawan Tuhan. Sudah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak boleh kamu kayak gini. Selesai kamu. Dan iblis meninggalkan dia. Kita lihat di sini. Yesus survive menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Dan kalau kita lihat setelah Yesus menang, pencobaan itu pun hilang. Kalau di dalam bagian yang lain dikatakan iblis itu menanti waktu yang tepat. Jadi ketika pencobaan selesai, kita pun jangan berpuas diri. Karena apa? Iblis itu mengintai. Si jahat selalu mengintai. Dan di dalam, saya lupa, entah Markus, entah Matius, entah Lukas. Ini Matius. Entah Lukas, entah Markus atau Yohanes. Saya lupa.
Karena bagian ini ada di beberapa Injil juga gitu ya, pencobaan 40 hari ini. Di situ dibilang di ayat terakhir, dan iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia kembali. Jadi apa? Pencobaan Yesus ini belum selesai. Selesai pada saat itu, ketika dia tampil di Galilea itu selesai, tapi dia memasuki sebuah perkara yang lebih besar. Pencobaan yang lebih besar. Di mana kelak pencobaan itu dites ketika dia akan dihina, menjalani jalan sengsara, dan seterusnya, menjelang Paskah. Iblis meninggalkan dia, malaikat datang melayani Yesus. Artinya apa? Artinya ketika pencobaan selesai, memang kita akan merasa puas menjalani satu tahap. Tapi jangan cepat berpuas diri. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa memang hidup yang kita jalani itu sulit. Pencobaan datang dengan berbagai bentuk. Sesuatu yang menyamankan itu akan membuat kita terlena. Keterlenaan itulah yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita mau mengajak anak-anak untuk punya sikap kritis. Tidak hanya kritis kepada keputusan-keputusan persidangan majelis keluarga, ya orang tua dan segala macamnya, ke pembatasan-pembatasan dan segala macamnya yang terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga kritis terhadap kondisi iman mereka. Kita mau mengingatkan kepada anak-anak, Yesus aja dicobai, apalagi kita, pasti dicoba. Nah, tetapi Tuhan Yesus pun menunjukkan cara bagaimana menang, yaitu dengan firman Tuhan. Bukan menggunakannya secara sembarangan, tapi menggunakannya lewat pemahaman kita yang mendalam. Lewat bagaimana kita juga bergumul. 40 hari 40 malam ini kan menjadi pergumulan yang telah kita hadapi untuk memahami firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar mengandalkan Tuhan untuk menang dari segala pencobaan. Kita harus mau rajin, tekun belajar tentang firman Tuhan. Makanya ada saat teduh, makanya kita bersekolah minggu supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dan tidak hanya mendekatkan diri, tapi juga mengutamakan kehendak serta kebenaran Tuhan. Makanya ayat hafalan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini diambil dari yang ayat firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 13 gitu ya. Ulangan 13 ayat 4 bagian A. Nah, seperti ini. B, Pak. B. Oh, yang B. Yang B lebih tepat sih, sebenarnya lebih ringkas, lebih simpel gitu. Boleh. Ulangan 13 ayat 4 bagian B ya, dengan kata-katanya yang seperti ada di tampilan kita. Kamu harus berpegang pada perintahnya ya. Ya, betul. Itu untuk semua kelas saya pikir itu lebih tepat. Karena sangat pesannya sederhana namun sangat ya kecil-kecil cabai rawit. Itu untuk materi dan ayat hafalan. Barangkali ada respon, rekan-rekan dipersilakan. Pak, itu prolog saya susah banget nggak mau pakai, Pak. Kenapa, Ci? Prolognya itu, aduh suruh bikin apa, saya nggak mau. Kotak bekas kue. Loba, iya mah. Bekas Natal ge loba. Mau minta, Ci, loba iya di imah urang. Ini mah toples 30x30. Nya dusna banyak tapi kan perlu dibikin, Pak. Bukan dus, Ci. Ini mah dus, kalau Pak. enggak ya prolognya diganti aja, Ci. Mau nggak diganti aja. Saya prolognya membawa makanan, Pak. Nah, boleh. Bawa makanan. Iya, nggak boleh dimakan. Nanyain aja nih, di sini tanyain tuh. Tanyakan mengenai makanan kesukaan mereka. Siapa yang suka ayam goreng modern, angkat tangan, gitu kan. Gitu aja ya, nggak usah pakai gambar-gambar. Kita bisa nyir setan apa, ya pakai gambar setan. Ya udah, gitu aja, Ci, nggak apa-apa. Membayangkan mengenai apa yang mereka rasakan. Coba
Yang bisa anak Batita ada yang suka sate nggak sih? Belum ngerti kali Pak. Saya lagi ngebayangin soalnya 40 hari 40 malam nggak ada sate yang, kan bentar lagi puasa, tukang sate yang biasa di depan itu sate jongkok itu kan akan tutup dia selama bulan puasa. Saya lagi ngebayangin kalau nggak ada saya juga pusing sebenarnya. Gitu. Oke, ada lagi rekan-rekan yang lain? Waduh. Yang ngajar aku, Bu Sampini, Bu Christine, Karomai, sama Bu Tentrem yang keempat. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi kita masuk ke aktivitas ya rekan-rekan. Ya, aktivitasnya. Cimel. Ya, silakan Karomai. Nggak mau saya. Itu tadi minggu keempat bukannya udah diganti sama Kasri ya? Atau gimana jadinya itu? Iya, aku yang ngajar. Kamu minggu kedua, aku minggu keempat. Ya maaf. Tapi Wartama udah kecetak ya. Wartama udah kecetak masih Bu Sri ya. Nggak apa-apa ya, nanti minggu keempat aja diganti. Oke, makasih. Ntar yang warta saya coba susulin ke TU. Saya mah pakai Play-Doh Pak, ini bikin roti. Pakai tepung, pakai Play-Doh, Ci. Membuat batu dan roti itu dari plastisin. Beli Ya, we. kalau punya mau pakai we. Bu Sri sama Karomai kelas berapa itu? Sorry, minggu depan itu? Daud, Pak. 1-2, Pak. Daud. Sip. Ya, kita lanjut ke aktivitas ya. Aktivitasnya rekan-rekan, ini yang Mbak Tita ya seperti ini. Yang kelas Esther mau ngikut gini juga? Atau gimana? Kak Samtini kayaknya barengan saya aja lah pakai Play-Doh. Oke, siap. Oke, Daniel Esther pakai Play-Doh. Saya nggak tahu ini mainan apa barang apa pula ini Play-Doh ini. Saya juga belum pernah punya. Kalau plastisin saya tahu. Oke, untuk kelas Daud ini ya, main ini nih, bagus nih ya. Ya, ini huruf acak, tapi main di acaknya ini dimasukin ke sini, ke ayat-ayat Alkitabnya. Bagus sih, aktivitas jadi anak-anak punya kecakapan yang lebih terkait ayat-ayat firman Tuhan. Dan untuk yang, ini ada kunci jawabannya juga, rekan-rekan di sini gitu ya. Untuk yang kelas Yes dan Musa, nah ini renungan saat teduh. Kembali lagi tentang saat teduh ya. Jadi kita minta mereka untuk coba lihat renungan saat teduh mana yang paling berkesan buat mereka. Jadi kita sambil ngecek juga program kita itu berjalan atau tidak begitu ya. Oke, itu untuk aktivitas. Gimana rekan-rekan? Sepakat semua? Sepakat, Pak. Pak Sam, Ya, yang kelas gimana, Kak? Daud. Yang kelas Daud masih banyak yang belum bisa baca itu kelas 1. Oh gitu? Kelas 1-nya. Kelas Daud. Berarti mainnya bareng-bareng aja kali ya Kak ya, di papan tulis gitu ya. Sambil ngajarin mereka baca gitu. Oh gimana? Kalau ada ide lain, saya sih membayangkan ini. Di kelompok aja deh Karoma, yang pintar baca sama yang nggak bisa baca jadiin satu. Ada ya? Saya masih apa ya, setengah amazed gitu. Hah? Masih ada yang nggak bisa baca kelas 1 SD? Kacau ya, kacau. Iya, masih ada Pak Sam. Makanya kadang tuh sambil ngajar tuh pengen dimasukin kegiatan yang mau baca gitu, maksudnya belajar baca sekalian gitu. Kayaknya ini bisa deh Kak dimanfaatin.
Bisa ya? Bisa Tapi itu sih. panjangan nggak sih? Bisa lah Dipilih kali aja nanti mungkin. diseleksi. Cisri Ini iya kan ada kali ya kita. dibagi-bagi. Ya, maksudnya kita juga kita juga sebenarnya dulu sama Kak Irin juga sempat gimana kalau kita beberapa yang nggak bisa baca itu tinggal kelas dulu Pak, belajar baca. Tapi pada kenyataannya kitanya juga sibuk, merekanya juga ini. Jadi belum terlaksana. Iya, jadi maksudnya kita bikin kelompok aja kali ya? Kalau yang kayak ini kita bikin kelompok aja, Karomai kita pilihin yang pinter-pinter untuk sebagai ketua kelompoknya. Nanti kita masukinlah ke sana yang agak-agak sedikit terlambat gitu. Oke. Ya udah boleh sih. Nanti sekalian temennya ngebantuin. Ya, silakan sebentar ya. Pak Simon Pormes silakan. Kan diganti. Iya. Tadi yang sejauh 31-nya. Baik, saya ada usul Silakan Pak. Pak Simon Pormes. Ya, saya ada usul untuk ibu-ibu guru mengenai untuk anak-anak yang belum bisa baca. Ada baiknya kelas-kelas kecil itu kita manfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa manfaatkan LCD supaya ayat-ayat yang harus dibacakan itu dengan huruf tebal kita tampilkan ke layar. Sehingga dengan huruf-huruf yang besar, anak-anak bisa membaca perlahan, dibimbing itu. Berarti itu kelas-kelas itu harus ada LCD-nya. Nah, ya, bisa sih Pak. Bisa sih. Mumpung pada saat penyusunan program, itu kebutuhan itu dimasukkan ke dalam program sehingga bisa direalisasikan. Sehingga anak-anak kelas 1 yang belum bisa baca itu ketika ayat itu ditampilkan di layar dengan huruf yang besar. Kira-kira masukan dari saya gitu Pak. Terima kasih. Ya, nanti Pak Simon bisa bantu dorong ya. Bantu dorong saya ya di persidangan ya Pak. Tapi jangan sampai jatuh Pak dorongnya ya Pak. Ya. Usulan bagus Pak, nanti kita masukin di program yang tahun depan ya. Kita iniin. Iya, udah eranya lah pakai gitu. Ya, boleh. Terima kasih Pak Simon. Nanti bantu saya ngomong Pak kalau persidangan ya. Karena kebutuhannya memang ada sih. Oke, ada lagi rekan-rekan untuk aktivitas? Baik. Kalau sudah tidak ada lagunya ada di sini, Obey the Lord ada di sini, Ku menang ada. Menangnya ini ada 2 versi pula. Ya pokoknya gitulah ya, lagu-lagunya yang disarankan seperti ini nanti bisa dikembangkan sesuai dengan situasi yang terjadi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kita punya persiapan selesai untuk bulan Januari ini, dan untuk bulan Februari rekan-rekan, kalau kita persiapan tanggal 20 Januari jam 7 malam aman. Tanggal 20 jam 7, karena saya tanggal 27-nya saya tidak bisa nih. Gimana kalau tanggal 20? Bisa semua? Hari Sabtu jam 7 malam? Saya bisa Pak. Oke sih, siap. Saya sambil ngejadwalin jam 7, 19.00 persiapan. Yes. Karena tidak ada lagi yang memberikan respon, berarti saya anggap semuanya bisa di tanggal 20 Januari jam 7 malam. Kita akan persiapan untuk minggu pertama dan kedua bulan Februari, itu tanggal 20 Januari jam 7 malam secara online. Juga rekan-rekan diingatkan, jangan lupa tanggal 7 perjamuan kudus seperti biasa. Diingatkan kembali rekan-rekan yang melayani untuk mengajar di kelas-kelas agar ikut ibadah pagi, ya, ikut kebaktian umum pertama secara onsite.
gitu ya di gereja. Dan juga besok apalagi tanggal 7 itu ada perayaan Natal, dan juga kita mengisi pujian, anak-anak kita mengisi pujian di kebaktian umum. Jadi mohon rekan-rekan agar bisa mengikuti kebaktian umum juga. Ada perjamuan kudus juga, diingatkan ke orang tuanya, tanggal 7 ada perjamuan kudus, ada perayaan Natal, lokasinya kembali diingatkan, rekan-rekan jangan sampai salah kelas gitu ya, takutnya kelas Immanuel karena merasa dia sudah besar jadi di bawah, padahal dibalik gitu ya, kelasnya yang kecil di bawah, yang gede di atas gitu. Jadi untuk teknis tanggal 7 diingatkan lagi ke masing-masing orang tua sekolah minggunya, juga buat kita diingatkan kembali supaya setiap kita yang akan melayani, yang akan mengajar, mohon dengan sangat ikut kebaktian umum pertama, karena ini sudah menjadi keputusan kita yang telah disepakati juga. Bahkan ini tidak hanya berlaku di komisi anak saja, tapi juga sampai ke kami-kami ini, para anggota majelis jemaat, saya, Pak Simon, Pak Eko, dan rekan-rekan penatua yang lain juga, kita kalau misalkan tugas di Kaudo, pasti kita akan mengikuti kebaktian umum pertama. Itu saja yang saya ingatkan rekan-rekan, dan kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami untuk mengajar di minggu kedua sampai dengan keempat bulan Januari ini ya Bapak. Secara khusus kami mendoakan untuk persiapan kami merayakan Natal pada tanggal 7 yang akan datang. Biarlah Tuhan segala rencana yang telah dirancangkan, teknis yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pembicara juga Kau persiapkan kekuatan mereka, secara spiritual mereka, biar Kau juga yang terus atur ya Bapak. Dan biarlah kami semua juga boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Ketika kami juga pada tanggal yang sama akan menerima perjamuan kudus-Mu, Tuhan juga yang mampukan kami untuk boleh mempersiapkan hati, pikiran, sikap, dan segala hal dalam diri kami agar layak untuk menerimanya. Inilah doa kami ya Bapak, seraya kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Kak Else jadi. Bye. Terima kasih.